Hari ini kita menyampaikan upaya yang sudah dilakukan oleh aparat, dalam hal ini adalah kepolisian daerah Kalimantan Timur dan juga teman-teman dari Bea Cukai dalam rangka menyelamatkan generasi-generasi penerus, generasi muda ataupun siapapun itu yang ada di Kalimantan Timur dari bahayanya narkoba, dari bahayanya sabu. Dan hari ini juga kita sampaikan bahwa kita berhasil mengamankan kurir narkoba yang berasal dari negara sebelah, Malaysia. Ada 1 orang yang berhasil kita amankan. Ini berkat kerjasama yang selama ini berjalan antara teman-teman Bea Cukai dengan Polda, teman-teman Bea Cukai dengan Polda. Nah, untuk kesempatan pertama saya akan menyampaikan atau akan disampaikan oleh Pak KBO tentang kegiatan kita hari ini. Silahkan Pak KBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Mohon izin rekan-rekan dari media, kami akan melakukan press release tentang pengungkapan dalam kurun waktu 2 minggu, periode pertengahan bulan September tahun 2025 sampai dengan awal bulan Oktober tahun 2025, yaitu di mana Dinas Narkoba Polda Kaltim telah berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Kaltim dengan mengungkap sebanyak 6 kasus dan mengamankan 10 orang tersangka. Dengan 10 orang tersangka bisa dilihat di belakang dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2.692 gram, di mana dalam 6 kasus tersebut salah satunya adalah pengungkapan narkoba jaringan internasional atau jaringan Indonesia-Malaysia. Rata-rata terhadap tersangka yang telah ditangkap dalam kurun waktu 2 minggu ini dikenakan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 10 tahun dan maksimal 10 tahun. Rata-rata peran daripada tersangka yang telah kita amankan adalah sebagai jaringan dan pengedar, sedangkan modus operandi yang dilakukan berupa upaya untuk mengelabui petugas di bandara, maksudnya bandara awal ya, bandara yang di Lumpur, bukan di sini tertangkap. Nah, dan juga sistem jejak ini di mana sistemnya merupakan sistem jaringan terputus. Orang itu dapat arahan silakan ambil barang di sini, tapi dia tidak mengenal siapa yang akan seperti sistem terputus. Kemudian rata-rata barang bukti sabu yang besar, yang kualitasnya besar itu berasal dari luar provinsi Kaltim, didatangkan dihadirkan ke provinsi Kaltim, baik itu dari jalur udara maupun dari jalur laut. Kemudian rata-rata motif kejahatan ataupun alasan dari para tersangka ini melakukan penyelundupan narkoba ini adalah dilakukan karena adanya faktor ekonomi. Karena ada faktor ekonomi seperti sakit, untuk mengobati sakit, untuk biaya operasi, ataupun untuk menghidupi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi semua yang ada di sini motif kejahatannya berasal dari faktor ekonomi. Kemudian semua barang bukti yang diamankan adalah narkotika jenis sabu, dan saat ini 2 minggu ini kita mengungkap sabu semua. Kemudian analisis sementara terhadap barang bukti yang telah disita, sabu sebanyak 2.692 gram, dapat menyelamatkan sebanyak 13.462 jiwa penduduk. Demikian, bisa kami sampaikan.
Nanti itu pendalaman saya. Tadi periode September sampai periode pertengahan September sampai awal Oktober. Makanya tadi kan bisa rekan lihat ada tadi yang di Pulau Ninggar itu kan dari kantor sana tidak. ada WNA nih Pak. Ada WNA. Nanti dilanjutkan ya. Oke, itu secara umum. Nanti secara terinci, kronologis dan lain sebagainya ada siaran pers yang kita bagikan. Atau perlu diceritakan satu-satu? Oke, baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dari Bea Cukai bagaimana kemudian mendapatkan informasi atau kronologis, karena ini adalah kerjasama antara Bea Cukai dan Polda, sehingga inilah sinergisnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.